dengarlah aku, maka kamu akan hidup. Shalom adik-adik. Shalom Kak Berli. Shalom juga Kak Siska. Nah adik-adik, tadi dengarkan Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus meminta kita untuk datang pada Tuhan. Nah Kak Berli, kalau Tuhan Yesus memanggil, kita harus ngapain ya Kak? Kalau Tuhan Yesus memanggil Kak, kita harus segera datang. Apalagi kita kan lagi beribadah. Jadi adik-adik kita datang untuk beribadah. Nah adik-adik, yuk kita datang segera pada Tuhan karena Tuhan Yesus memanggil. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita nyanyikan ayat 2. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Kak Siska mau tanya dong. Tadi pagi, siapa yang bangun tidur berdoa mengucap syukur? Pastinya mengucap syukur dong. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan kasih anugerahnya pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, yuk kita datang pada Tuhan dengan lagu Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, sungguh kami boleh bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh bersyukur, menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, melalui ibadah kami, ibadah sekolah minggu yang kami lakukan secara online ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, menyertai adik-adik sekolah minggu, sehingga ibadah ini boleh menjadi ucapan syukur kami bagi Tuhan, boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Serta ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Kak Siska, setiap saat kita dilindungi oleh Tuhan Yesus Kak. Berarti kalau setiap saat kita bersama Tuhan Yesus, berarti kita harus sukacita ya Kak? Harus bersukacita Kak. Ya, seperti lagu yang mau kita nyanyikan, Molo Yesus donganmi. Artinya apa Kak? Ya, kalau bersama Tuhan Yesus Kak, kita harus selalu sukacita. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu nomor 763 buku Ende Molo Yesus donganmi. Molo Yesus dongan milas roham, Yesus si pangurupim las roham. Hot apor seaon mi dohon mas ni rohani, mardongaton Yesus si las roham. Las roham, mardongaton Yesus si las roham. Marsinondang madiho bita pakirimoni, mardongaton Yesus ilas roha. Adik-adik sekolah minggu, untuk epistel kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 5 sampai 10. Kita baca secara bergantian ya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Kita baca bersama-sama ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Amsal 8 ayat 5. Sekali lagi ya adik-adik, tertulis di dalam Amsal 8 ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca sekali lagi. Amsal 8 ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu.
Ayo adik-adik dihafalkannya sambil kamu menghafalkan. Mari kita lihat video hafalan yang dikirim minggu lalu. Salam, selamat hari Minggu kakak dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Terima kasih. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Amin. Mazmur 62 ayat 8 dibilang begini. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Sudah hafal ya adik-adik? Sekali lagi, mari kita sebutkan sekali lagi. Amsal 8 ayat 5. Ayo adik-adik, sudah hafal kan? Ayo kita sebutkan sekali lagi. Amsal 8 ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Demikian ayat hafalan kita adik-adik. Silakan dihafal, minggu depan kirim videonya. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar dengar cerita minggu ini? Kak Berli penasaran gak? Penasaran Kak? Wah, pasti adik-adik juga penasaran ya, cerita apa sih minggu ini? Nah, tapi sebelum kita mendengar ceritanya, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sekali lagi ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau memelihara hidup kami hingga sampai pada pagi hari ini. Dan kami dapat bersama-sama saat ini beribadah dalam sekolah minggu online kami. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan 2. Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama duduk dengan baik mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu kembali dengan Kak Desi hari ini. Nah, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Desi akan cerita, judulnya adalah Kelak Menjadi Pemimpin yang Takut akan Allah. Nah, adik-adik, Kak Desi mau cerita tentang seorang raja yang bernama Yosia. Siapa di sini yang pernah dengar cerita tentang Raja Yosia? Iya, kalau rajin sekolah minggu pasti adik-adik sudah paham ya, mungkin sudah sering mendengar. Nah, kakak membawa gambar ini mewakili ya, seperti inilah mungkin Raja Yosianya. Nah, ini adalah Raja Yosia ya, yang kakak ceritakan ini ada di Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Raja Yosia ini adalah seorang raja yang hebat. Ya, kenapa disebut raja yang hebat? Karena Raja Yosia ini memerintah waktu usianya masih 8 tahun. Kalau 8 tahun itu kira-kira mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Wah, masih sangat kecil, tapi dia sudah diangkat menjadi seorang raja Israel ya. Nah, kerajaan Israel itu bukan kerajaan yang kecil, dia kerajaan yang sangat besar. Dan Raja Yosia ini memerintah selama 31 tahun. Wah, luar biasa ya, lama sekali. Dan yang dipimpinnya itu bukan 1 atau 2 orang, tapi banyak sekali orang-orang. Bisa dipikirkan ya bagaimana sulitnya menjadi raja. Nah, Raja Yosia ini menjadi raja yang hebat karena dibimbing oleh seorang ibu. Nah, adik-adik juga pasti punya ibu di rumah kan? Ada mamanya yang cantik kan? Nah, ini adalah mamanya Raja Yosia. Mamanya Raja Yosia ini bernama Yedida binti Adaya dari Boskat. Wah, cantik sekali ya. Pasti mama adik-adik cantik-cantik di rumah dan bijaksana. Nah, karena ibunya yang baik dan bijaksana inilah Raja Yosia akhirnya menjadi raja yang sangat hebat. Nah, bukan sampai di situ saja adik-adik. Bukan hanya karena bimbingan dari orang tuanya atau mamanya, makanya Raja Yosia itu menjadi hebat. Ternyata Raja Yosia itu punya 3 resep menjadi seorang pemimpin. Mau tahu? Ya, resepnya apa Kak Desi? Yang pertama, Raja Yosia itu adalah raja yang takut akan Tuhan ya. Atau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu seperti apa adik-adik?
Ya hidup benar itu contohnya kalau untuk kita tidak berbohong, tidak berkata kotor ya, dan melakukan perintah Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua resepnya ternyata Raja Yosia itu raja yang teguh, raja yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa ya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Kalau ada orang yang mengajak dia berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak melakukannya. Nah, resep yang ketiga adalah Raja Yosia itu takut atau taat kepada orang tuanya, dengar-dengaran nasihat orang tuanya. Nah, itu tadi 3 resep yang membuat Raja Yosia menjadi hebat. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau jadi pemimpin? Iya, ada yang angkat tangan ya, pasti bisa ya. Nah, loh kok ada yang tidak angkat tangan? Kenapa Dik? Oh cita-citanya mau jadi seorang chef, seorang YouTuber. Bisa nggak ya Kak Desi, seorang chef atau YouTuber itu menjadi pemimpin? Biasanya pemimpin itu apa? Oh ini ya, kalau kita seorang presiden gitu ya. Atau mungkin seorang tentara atau polisi atau seorang guru. Wah, bukan hanya itu adik-adik. Seorang pemimpin itu bukan hanya ketika dia jadi presiden, ketika dia jadi polisi. Ternyata banyak ya. Ketika kita punya cita-cita yang baik, kita bisa jadi pemimpin. Apa ya pemimpin itu? Nah, Kak Desi coba nih cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata pemimpin itu artinya melatih, mendidik, mengajari supaya orang lain kelak dapat mengerjakan sendiri pekerjaannya atau memotivasi. Nah, kalau adik-adik ceritanya cita-citanya mau jadi chef nih, kenal ya mungkin ya, Chef Juna ya. Bisa mau jadi YouTuber. Nih, kayak siapa nih? Siap ya. Kayak Atta Halilintar. Bisa adik-adik, kita bisa jadi pemimpin karena pemimpin itu memotivasi orang. Seperti seorang YouTuber menjadi YouTuber yang baik, memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Nah, pemimpin itu bukan ketika kita sudah besar, ketika kita sudah dewasa. Ketika kita masih kecil pun kita sudah jadi pemimpin. Pemimpin di mana? Siapa di sini yang seorang abang atau seorang kakak? Nah, kita bisa jadi pemimpin dari adik-adik kita. Atau nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita jadi ketua kelas, kita bisa memimpin ketua kelas. Dan yang penting adalah memimpin diri kita sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, misalnya ketika kita udah capek, udah malas belajar, tapi kita harus belajar, terus kita semangat tetap untuk belajar, nah kita sudah memimpin diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah itu pemimpinnya. Ingat tadi ya resep Raja Yosia ada 3. Yang pertama takut kepada Tuhan ya, atau hidup benar sesuai perintah Tuhan. Kedua apa? Ya taat kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah menyayangi, mengasihi orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengasihi orang lain, pasti orang akan suka kepada kita. Nah itu tadi cerita dari Kak Desi, mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya. Oke, sampai jumpa. Nah adik-adik sekolah minggu, sudah dengar bukan cerita dari Kak Desi tadi tentang siapa? Raja? Iya, Raja Yosia. Dia memerintah atau bangkit menjadi raja dalam umur yang ke 80? Oh bukan. Jadi iya 8 tahun. Masih kecil. Masih sekolah minggu. Kalau dari ukuran anak sekolah sekarang seperti Kak Desi bilang palingan kelas 2 atau kelas 3 SD. Tapi sudah menjadi raja. Luar biasa bukan? Sangat-sangat luar biasa. Anak umur 8 tahun menjadi seorang raja, memerintah sebagai raja. Mengapa?
Yosia bisa? Apakah karena dia besar? Apakah karena dia kuat? Apa karena dia perkasa? Atau karena dia pintar? Oh tidak. Semua itu karena Yosia disertai oleh Tuhan. Kekuatannya, keperkasaannya, kepintarannya, hikmatnya, semua itu adalah karena Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yosia itu adalah seorang anak yang benar di mata Tuhan. Benar di mata Tuhan. Artinya dia hidup takut akan Tuhan. Yosia itu adalah anak yang berjalannya lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya Yosia itu adalah seorang anak yang hidupnya selalu taat kepada firman Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, keluar dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan dalam firman ini diberitahukan juga nama ibunya adalah Yedida binti Adaya. Artinya Yosia juga diajari oleh seorang ibu dan Yosia juga adalah seorang anak yang mau mendengarkan pengajaran ibunya. Itu diceritakan Kak Desi tadi. Adik-adik sekolah minggu, menjadi raja tidak gampang. Menjadi pemimpin tidak mudah. Iya, banyak sekali tantangannya. Siapa mau jadi presiden kayak Pak Jokowi? Emang gampang jadi presiden? Enggak. Sulit kan? Betul, banyak kesulitannya. Siapa mau menjadi seorang chef seperti kata Kak Desi tadi? Ya, kita semua punya cita-cita. Kita semua menginginkan adik-adik sekolah minggu menjadi orang-orang yang mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, kalau semua punya cita-cita, semua mau menjadi pemimpin, hiduplah takut akan Tuhan. Taat kepada firman-Nya, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau juga taat kepada nasihat mamanya, orang tuanya. Jangan mau melawan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri dari firman Tuhan. Seorang pemimpin yang akan sukses menjadi pemimpin adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau mau biarpun masih kecil, biarpun masih kanak-kanak seperti Yosia, tapi berhasil menjadi seorang pemimpin, ya harus takut akan Tuhan. Adik-adik, mari senantiasa takut akan Tuhan. Tiap hari berserah kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Taatlah kepada firman itu dan mau mendengar nasihat orang tua. Jangan ada lagi ya yang mau melawan mamanya. Jangan ada lagi ya yang malas-malas baca firman dan berdoa. Jangan ada lagi ya yang malas-malasan mau sekolah minggu walaupun masih online. Iya, semua harus hidup takut akan Tuhan supaya kamu bisa menjadi pemimpin yang selalu berhasil seperti Yosia. Walaupun kamu masih kecil, kalau Tuhan menyertaimu, maka kamu dapat melakukan banyak hal yang besar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada minggu ini tentang seorang anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi raja dalam usia anak-anaknya, yaitu Raja Yosia. Kami juga mau seperti itu. Adik-adik sekolah minggu juga semuanya mau seperti itu. Oleh karena itu Tuhan,
Biarlah semua adik-adik sekolah minggu ini berserah kepada Tuhan, hidup takut akan Engkau dan mau hidup taat kepada firman-Mu, serta mau senantiasa mendengar akan nasihat orang tua dan tidak melawan terhadap orang tuanya. Tuhan berkatilah semua adik-adik sekolah minggu kami ini agar mereka semua menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya kalau mereka mau berserah kepada Tuhan, maka mereka akan dipimpin dan dituntun oleh tangan-Mu dan mereka akan berjalan lurus sesuai dengan keinginan Tuhan. Kuatkanlah mereka Bapa, agar mereka bertumbuh di dalam imannya kepadamu saja. Dengarkan doa permohonan kami ini, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik tadi kita belajar tentang Raja Yosia ya. Nah, Kak Desi punya aktivitas, nanti adik-adik bisa download ya di YouTube, di Google ya. Nah, ini adalah gambar untuk adik-adik yang usianya masih kelas 1 SD ya atau TK, bisa menggambar dan mewarnai seorang raja. Nanti yang sudah lebih besar lagi, gambarnya lebih rumit ya. Nanti digambar pakai dragasi warna supaya cantik. Dan untuk adik-adik yang besar, coba pikirkan, adik-adik mau jadi apa, cita-citanya jadi apa. Nanti boleh cerita dan bagaimana caranya adik-adik mencapai cita-cita tersebut. Nah itu tadi aktivitas dari kakak, sampai jumpa. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 339 sambil mengumpulkan persembahan. Maju Laskar Kristus. Sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang, maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah bersama-sama tadi memuji Tuhan. Kita juga sudah berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, marilah saat ini kita mau tutup ibadah kita dengan sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Pokoknya